Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Suryaningsih, kelompok 6 Profesi Nurse Tikes Sukabumi. Saya di sini akan menyampaikan promosi kesehatan tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran. Yang pertama ada definisi. Kebakaran adalah suatu bencana yang memiliki potensi untuk selalu mengancam kehidupan manusia, karena kehadirannya tidak pernah dapat diduga kapan dan di mana terjadinya, dan siapa saja yang akan menjadi korban, menurut Darmawan dan kawan-kawan 2020. Selanjutnya, kebakaran bisa diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya berasal dari kebocoran tabung gas, puntung rokok yang dibuang sembarangan, hubungan arus pendek listrik, rendahnya sistem pengamanan konstruksi bangunan terhadap kebakaran, hingga sabotase dan lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada alarm peringatan kebakaran. Yang pertama itu ada bel. Alarm jenis ini akan berdering secara otomatis ketika terjadi kebakaran atau manual ketika petugas mengetahui adanya kebakaran. Dering bel hanya terdengar pada area yang tidak luas. Alarm ini juga cocok untuk di perkantoran. Yang kedua ada sirine. Fungsi sirine sama dengan bel, namun suaranya lebih keras sehingga bisa terdengar di tempat yang jauh. Sirine ini cocok dipakai pada pabrik yang memiliki lahan yang luas. Nah, yang ketiga ada horn. Alarm jenis ini mengeluarkan suara yang cukup keras namun masih di bawah sirine. Selanjutnya, pengeras suara. Alarm dengan pengeras suara digunakan pada wilayah kerja perusahaan yang sangat luas, di mana penghuni tidak dapat langsung mengetahui area yang terbakar secara tepat. Nah, selanjutnya ada penyelamatan jiwa dan evakuasi. Yang pertama di sini ada sarana jalan keluar, yang kedua ada petunjuk arah jalan keluar dan pencahayaan darurat. Nah, yang ketiga ada titik kumpul. Nah, selanjutnya di sini ada penanggulangan kebakaran. Yang pertama adalah tetap tenang saat terjadi kebakaran. Yang kedua, jika kebakaran kecil dan masih bisa ditangani, segera padamkan api dengan alat pemadam kebakaran seperti APAR atau alat pemadam ringan. Atau jika tidak memiliki APAR, bisa menggunakan karung goni yang sudah dibasahi dengan air. Yang ketiga, jika kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik, segera dimatikan listrik rumah. Yang keempat, tutup ruangan lokasi kebakaran agar tidak menjalar ke ruangan lain, tetapi jangan sibukkan diri untuk mengumpulkan barang di dalam rumah. Yang kelima, hindari menghirup asap tebal, misalnya dengan cara merangkak dan bernafas dengan mendekatkan muka ke lantai. Gunakan kain basah sebagai penutup hidung, hal ini akan membantu untuk bernafas. Yang selanjutnya, jika melewati pintu yang tertutup, periksa dengan seksama suhu daun pintu dengan menempelkan belakang telapak tangan, lalu periksa handle pintu. Jika terasa panas, pindah melalui jalur lain. Selanjutnya, jika perlu dilakukan latihan evakuasi, jika terjadi kebakaran agar supaya penyelamatan dapat berjalan lebih cepat. Selanjutnya, evakuasi saat kebakaran. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, segera menuju tangga darurat jika berada di gedung yang terdekat dengan berjalan biasa, tidak berlari. Yang ketiga, bila dilihat tertutup, secepatnya berjalan dengan merayap pada tembok atau pegangan pada tangga, atur pernapasan pendek-pendek. Yang keempat, jangan balik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang yang di belakang dan melawan evakuasi. Yang kelima, segeralah menuju titik kumpul yang ada di tempat tersebut untuk menunggu persetujuan berikutnya. Yang keenam, jika pakaian terbakar, berhenti kemudian berbaring di lantai dengan menutup muka, berguling-guling berulang-ulang, atau meminta bantuan orang lain. Tindakan sebelum terjadinya bencana. Yang pertama, tidak bermain-main dengan benda-benda yang memicu api. Yang kedua, menjauhkan benda-benda padat seperti kertas, kayu, plastik, karet, busa dari sumber api. Yang ketiga, menyimpan cairan yang mudah terbakar seperti bensin, solar, minyak tanah di tempat yang aman. Yang keempat, merapikan instalasi listrik karena kebakaran biasanya disebabkan oleh arus pendek listrik. Yang kelima, tidak membuang puntung rokok sembarangan, misalnya di tempat kering atau di kawasan hutan. Yang keenam, menyimpan nomor penting seperti pemadam kebakaran, polisi, dan ambulan. Yang ketujuh, melakukan latihan atau simulasi kebakaran. Nah, selanjutnya di sini ada latihan evakuasi. Yang pertama, petugas membunyikan peluit atau alat bunyi lain yang menandakan dimulainya latihan. Yang kedua, peserta latihan merasakan suhu ruangan meningkat dan terasa sangat panas, tercium bau menyengat yang diduga gas beracun. Yang ketiga, usahakan memadamkan api sebisa mungkin jika tersedia alat pemadam api. Jika tidak tersedia pemadam api ringan, soda kue dapat digunakan untuk memadamkan api.
Alat lain yang dapat digunakan untuk memadamkan api adalah menggunakan karung goni atau kain yang telah dibasahi dengan air. Kain atau karung basah menutupi pori-pori sehingga memecahkan udara masuk. Jika kebakaran disebabkan oleh listrik, segera putuskan aliran listrik lebih dahulu, baru kemudian padamkan percikan apinya. Jika api tidak kunjung padam, segeralah menyelamatkan diri.